mohon maaf ya Bapak Ibu, malam ini saya nggak usah buka kamera ya, saya baru aja sampai, 5 jam perjalanan ya dari kota kabupaten kebetulan. Jadi, eee, tidak terlalu ini sih, tidak terlalu fit. Nggak apa-apa Bapak Ibu ya, saya nggak buka kamera. Bapak Ibu yang penting sudah tahu dan sudah mengenal wajah saya ya, besok, kalau mau lihat yang lebih jelasnya, yang penting Mas sekarang saya bisa ngelihat Bapak Ibu bisa ngedengar suara saya gitu ya. Izin saya stop imersifnya, yang merasa seperti di bioskop, besok kita bikin kayak bioskop lagi, besok kita langsung, puter layar tancapnya, ya. Sekarang kita belajar Canva dulu Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu berada di, kelas super ya. Jadi kelas super ini adalah kelas yang sangat smart, unggul, produktif, energik, dan kreatif. Bapak Ibu adalah Bapak Ibu guru super yang akan belajar Canva untuk, jadi lebih super nih ya. Jadi Bapak Ibu semuanya harusnya ada 100-an lebih ya, tapi di sini yang hadir baru 64 orang, nggak apa-apa. Berarti ini yang super dari yang supernya ya, jadi semuanya yang hadir di sini kita akan belajar memanfaatkan Canva. Nih kalau Bapak Ibu kemarin sudah belajar membuat, games pembelajaran, kemudian Bapak Ibu sudah belajar membuat website dari Canva, itu luar biasa sekali semuanya sudah 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 memahami dengan baik, apalagi kalau games itu keren banget ya Bapak Ibu, itu banyak sekali yang bertanya kepada saya di Facebook ya, japri kepada saya, "Mbak Dona kalau yang bikin games itu tuh level berapa?" Oh itu mah level 3 ya, kalau Bapak Ibu belum sampai ke level itu jangan dulu, nanti terkaget-kaget ya. Tapi ada sebagian di sini yang, eee, malah mulainya dari level 3. Ya, malah mulai dari level 3, kemudian langsung tancap ke level 2 sampai ke level 1, jadi begitu selesai langsung dapat 3 sertifikat. Ada nggak di sini yang memang baru mengenal Canva langsung dari level 3? Ada nggak yang di sini yang perdana ikut di, Canva Ada. kita? Ada ya? Ada, Mbak. Oh, Ada. Wah, luar biasa, berarti ini yang dari Ada nih nenek-nenek, ada nih nenek-nenek. nenek-nenek atuh Ibu Dwi ya. Nih, nenek. Oh, siapa bilang nenek-nenek, itu mah masih 40 tahun itu mah. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Izin saya share screen, saya sudah berikan, tugasnya di Google Classroom Bapak Ibu. Ada yang masih belum bergabung di Google Classroom kah? Sudah semua ya? Ini adalah tugas hari ketiga, 17 Februari 2022. Saya akan assign untuk Bapak Ibu semuanya. Kita hari ini santai. Pokoknya kalau di level super ya, hari pertama, hari kedua itu materi-materinya agak berat gitu kan. Materi-materinya itu bukan agak berat sih, materinya oke, menarik, tapi membutuhkan, apa ya, apalagi kalau yang bikin ular tangga itu ujian yang sangat luar biasa sekali, kesabaran juga ya, terutama kesabaran. Nah, kalau kita sudah masuk ke level ini ya bersama saya, nah kita agak santai sedikit Bapak Ibu, karena materinya itu nggak terlalu sulit. Kita akan belajar membuat jadwal kelas, daftar piket, dana kelas, struktur organisasi kelas. Nanti akan ada tambahan untuk membuat peraturan kelas ya. Ada di sini yang sudah masuk ke zona pembelajaran daring kembali. Selamat menikmati zona pembelajaran daring Bapak Ibu ya. Kemarin baru sebentar aja dinikmati yang luring. Sekarang udah tatap muka terbatas ataupun malah ada yang sudah PJJ kembali. Kita akan membuat sebuah peraturan ya di Canva nih peraturan kelas yang bisa Bapak Ibu buat sampaikan kepada anak-anak di grup masing-masing atau di classroom masing-masing ya. Oke, ini sudah tugasnya Bapak Ibu ya, ada 4 tugas utama yang akan kita kerjakan. Kemudian untuk yang belum bergabung di Canva-nya tim Guru Super, silakan bergabung ya. Link-nya itu tuh sudah diberikan oleh Kang Denny di hari pertama ya. Ini nih link akun Canva Pro Edu Canva Super. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu merasa nih, kadang-kadang kan Mbak Dona kok saya belum masuk Canva Super, tolong dong dimasukin. Ibu klik aja linknya sendiri gitu ya, bukan kita yang masukin. Itu linknya nanti akan saya tutup di hari terakhir ya, hari keempat ya. Jadi ini link Guru Super ini kan kita masukin
kita masukin anggota itu Bapak Ibu, ini nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuat tim ya, karena kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuat tim, kemudian Bapak Ibu mengundang orang-orang, ya ini linknya juga bisa ini, linknya bisa bisa apa namanya, bisa kita matikan ya, kalau sudah selesai itu kalau kita sudah merasa udahlah nggak usah kita undang lagi, ya udah, nih di sini karena ini bukan, apa namanya, pemiliknya adalah Kang Denny, coba kita lihat di sini ya, Denny Rohendi. Denny. Malah Kang Denny yang ada di sini. Ada 1.500 orang yang ada di sini. Oh, itu dia. Kita cari perannya berdasarkan guru. Ayo. Nggak muncul saking banyaknya 1.500 orang ya, masa dia aja nggak ada. Tapi Bapak Ibu ada kan semuanya di sini ya? Tuh. Apa jaringan saya ya? Nanti kita cek sih, apakah jaringan saya yang tidak terlalu kuat untuk menampilkan semuanya. Nah, Bapak Ibu itu nanti linknya akan kita matikan di hari terakhir, jadi, nggak semua orang bisa bergabung di sini ya. Jadi, untuk yang mengikuti pelatihan saja. Nah, Bapak Ibu, di Guru Super ini, karena ini adalah pelatihan yang memang pelatihan level level 3, saya tersebut pula level 4, padahal level 4 belum, ya bentar lagi. Nah, ini sudah banyak sekali inspirasi-inspirasi yang bisa Bapak Ibu gunakan buat desain tugas Bapak Ibu loh, ya. Jadi, di sini sudah muncul itu, hanya lihat itu adalah kerjaan dari teman-teman Bapak Ibu sebelumnya, ya, yang bisa Bapak Ibu jadikan inspirasi, tapi bukan Bapak Ibu jadikan untuk copy, ya, copy paste, ya, di copy, diplagiasi, jangan. Tapi bisa Bapak Ibu gunakan sebagai inspirasi, ini banyak sekali, keren-keren banget, keren-keren banget. Saya akui memang kata kata Canva, peserta Canva Super 1 batch 1 itu terkanva-kanva jadinya kita ya, apalagi untuk Bapak Ibu yang sekarang yang sudah dapat batch. Nah, yang sudah dapat batch dari Canva ada 50 desain, ada 60 desain, ada yang 100 desain ya, ada yang 1.000 desain seperti saya, ada yang 1.500, ada yang 2.000. Nah, itu semakin terkanva-kanva pokoknya. Oke? Bapak Ibu bisa jadikan ini sebagai patokan, sebagai inspirasi tuh, banyak sekali. Sekarang kita akan mulai Bapak Ibu, seperti biasa Bapak Ibu ketika kita mulai membuat desain di Canva, itu kita akan mulai diklik buat desain, ya. Jadi yang akan kita buat itu adalah perangkat, administrasi kelas. Jadi ada 4, yaitu jadwal kelas, daftar tiket, denah kelas, dan struktur organisasi kelas. Kita mulai dari jadwal kelas terlebih dahulu. Mbak Dona, saya bukan wali kelas, nggak apa-apa. Ibu berarti bikinnya adalah jadwal mapel Bapak Ibu seminggu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bukan wali kelas, Bapak Ibu bikinnya jadwal mapel. Mbak Dona, saya bukan guru, silakan bikin jadwal anaknya ya. Jadwal anaknya siapa? Misalnya ada anaknya, Mbak Dona, saya belum menikah dan saya belum punya anak, saya mau bikin jadwal apa? Jadwal harian Bapak Ibu. Nah, seminggu ngapain gitu ya. Pokoknya yang penting jadwal selama 1 minggu itu. Tidak kita paksakan Bapak Ibu harus menjadi wali kelas, Bapak Ibu harus jadwal anaknya atau jadwal mapelnya kalau bukan guru. Mbak Dona, saya mau bikin jadwal saya di kantor, boleh nggak masuknya sekarang berapa hari sekali gitu? Boleh, silahkan. Pokoknya yang harus jadi ya produknya itu adalah jadwal. Nah, jadwal 1 minggu gitu ya, jadwal 1 minggu dari Senin sampai Jumat untuk yang full day school, atau dari Senin sampai Sabtu untuk yang tidak full day school, atau kalau misalnya Bapak Ibu sebagai ibu rumah tangga silakan bikin jadwal anaknya atau jadwal belanja mingguan gitu ya. Hari Senin belanja apa aja, ya pokoknya ada jadwal lah pokoknya gitu ya. Oke, kita akan mulai bagaimana cara membuat jadwal kelas. Saya akan contohkan untuk yang jadwal kelas ya. Kalau jadwal kelas, kebetulan saya wali kelas, saya akan buat kelas saya, Bapak Ibu. Berarti saya akan bikin di sini adalah jadwal. Ketik jadwal. Jadwalnya Bapak Ibu pilih jadwal kelas. Ya, jadwalnya sebenarnya ada banyak, agenda jadwal mingguan, agenda jadwal kerja, agenda jadwal proyek. Kita pilihnya jadwal kelas. Oke. Kita klik.
Nah, bentuknya seperti ini. Dan kalau ini mau Bapak Ibu cetak, itu bisa banget Bapak Ibu, ya. Jadi ini udah tahu ukurannya. Ukurannya itu adalah 29,7 kali 21 sentimeter. Itu artinya ukuran A4 ya, sebesar A4 ya. Dan Bapak Ibu, kalau kita mau cetak ini dengan menggunakan kertas A4, ya, kalau di Microsoft Word itu kan jelas ya, ininya, apa namanya, pinggiran-pinggirannya itu ya. Nah, kalau di sini di Canva kita juga bisa bikin petunjuk, kemudian kita bisa bikin pembatas, berarti ini, sebatas inilah untuk kita bikin desain, jangan sampai keluar dari batas. Bapak Ibu juga bisa tampilkan bleed cetakannya, jadi kalau mau dicetak sebatas ini ya Bapak Ibu ya. Desain Bapak Ibu jangan sampai keluar sebatas dari garis-garis ini. Agar apa? Agar ketika dicetak nanti hasilnya itu tuh nggak terpotong, tuh ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa tampilkan penggaris. Nah, kalau tampilkan penggaris ini kita bisa tahu posisinya ada di mana, ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau buat yang seperti ini, semuanya lengkap kayak gini, silahkan. Kalau enggak, "Aduh Mbak Dora, saya merasa terganggu sekali, ada penggaris, ada ini, ada garis-garis." Ya nggak usah, nggak apa-apa. Di bagian sebelah sini dihilangkan aja centangnya. "Mbak Dona, gimana kalau misalnya saya mau bikin dia bentuknya portrait, bukan landscape ya?" Kalau ini kan landscape. Nah, Bapak Ibu bisa klik ini, ubah ukuran. Ini kan lebarnya 29,7, tingginya 21. Sekarang Bapak Ibu balik, lebarnya jadi 21, tingginya jadi 29,7. Ya, jadi dia dokumen, A4 yang portrait, begitu. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu mau bikin, jadinya seperti portrait. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika dicetak, nanti pastikan Bapak Ibu download-nya itu dalam bentuk PDF. Jangan Bapak Ibu download-nya dalam bentuk PDF-nya ada 2 ya, standar sama cetak PDF. Kita pilih yang cetak PDF ya. Ini belum ada apa-apa jadi belum bisa dicetak kayaknya. Kita mulai dulu ya. Bapak Ibu, ini saya sudah dapat template banyak banget di sini. Kalau Bapak Ibu mau silakan digunakan yang mana saja, boleh. Boleh pilih yang mana saja, template-nya banyak sekali. Nah, yang seperti ini boleh juga. Kok sekarang, ada mahkotanya? Tadi ada yang japri sama saya, Bapak Ibu, "Kok Mbak Dona, mahkota saya sekarang warnanya crown saya warnanya ini, warnanya, kuning kembali, biasanya kan abu-abu ya." Nah, kalau kita abu-abu itu artinya free. Enggak, Bapak Ibu, sekarang semua crown warnanya memang orange, tetap orange ya, tidak berubah jadi abu-abu lagi. Banyak sekali perubahan yang terjadi di Canva. Ya, nanti akan saya perlihatkan satu-satu, mulai tadi yang ini ada penggaris, kemudian yang ini ya, crown-nya sudah berubah jadi orange kembali, tapi tetap bisa kita gunakan. Itu artinya dia elemen pro Bapak Ibu. Ya, elemen pro yang bisa kita gunakan secara gratis Bapak Ibu ya. Nah, jadi jangan takut, "Ih Mbak Dona, kok ini semua, kok, mahkotanya orange semua?" Nggak apa-apa, tetap bisa dipakai, tetap bisa kita gunakan secara free, ya. Saya akan pilih satu karena saya mengajarnya di SMA, Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu membuat jadwalnya itu tuh sesuai dengan karakter anak didik kita ya. Kalau Bapak Ibu mengajarnya di SD nih, ini ada kita punya nih, ya, ini lucu nih jadwalnya yang ada kanvatar-kanvatarnya gitu. Kalau Bapak Ibu mengajar di PAUD juga, kalau Bapak Ibu mengajar, di SMA, ya jangan ada kanvatar kayak gitu yang gemoy-gemoy gitu, tapi kalau mau nggak apa-apa juga ya. Saya akan pilih yang simpel-simpel saja. Sebentar, kita akan pilih satu. Dari tadi saya milih-milih nggak jadi-jadi. Karena apa? Karena template-nya Canva ini bagus-bagus banget ya. Kita tinggal gunakan satu dan paling lama di Canva itu memang memilih template. Saya pilih yang ini, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu kalau mau memilih yang lain. Seperti biasa ini bisa kita edit semuanya, mulai dari warna, mulai dari, apa sajanya ya. Nah, Bapak Ibu kelihatan ya, ini saya tampilkan bleed cetakan. Nih, ini dulu. Ini saya tampilkan bleed cetakan di sebelah sini nih, tuh ya bleed cetakannya di sini. Kemudian ternyata desainnya sampai ujung nih, ya, desainnya sampai ujung-ujungnya ini. Itu artinya nanti ketika dicetak, ya, yang dicetak ini yang bagian sebelah sini nggak akan ada. Pokoknya setelah garis ini akan putih dianya. Gitu, ya. Jadi, Bapak Ibu perlu diperhatikan itu juga. Ini nggak masalah ya, nggak masalah sampai ujung juga, yang penting nanti Bapak Ibu jangan kaget, nanti ketika dicetak D-nya yang sebelah sini ini nggak ada.
Oke. Nah, sekarang ini class schedule, Bapak Ibu bisa ganti jadi bahasa Indonesia atau Bapak Ibu biarkan saja. Saya akan ganti ini ya menjadi jadwal kelas, jadwal mata pelajaran ya, jadwal mapel. Jadwal kelasnya adalah jadwal mata pelajaran. Jadwal mata pelajaran. Nah, kecilin. Kemudian kita mau bikin dianya ini karena saya kelas 11, jadi saya bikin kelas 11 IPA 2 ya, kelas saya ya. Kemudian Bapak Ibu yang sudah punya logo sekolah dan logo kelas, silakan dimasukkan. Kebetulan kita sudah unggah logo sekolah saya. Saya ambil dulu logo kelas dan logo sekolah. Jadi anak-anak SMA, anak-anak SMA itu kreatif-kreatif Bapak Ibu ya. Ini logo sekolah saya akan masukkan di sini. Yang penting dia jangan sampai ke ujung ya, jangan sampai ke ujung atas gini tuh, nanti dia terpotong. Kalau segini nggak apa-apa, dia tidak akan terpotong. Kemudian Bapak Ibu, saya punya kelas kami punya logo sekolah, logo kelas juga nih, ya. Ini logo kelas yang dibuat sama anak-anak itu, tapi masih ada background belakang. Saya akan hapus background belakangnya dengan penghapus latar belakang. Saya blok. Kita tunggu ya, sebentar. Oke, nah sudah muncul. Nih akan saya letakkan di ujung sini. Nah, begitu. Ya, jadi saya akan ini pembatasnya saya hapus saja. Oke. Sekarang Bapak Ibu, saya sudah punya logo dan ini kalau kita mau cek apakah dianya sejajar atau enggak itu kebetulan karena sudah ada pembatasnya Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Itu kelihatan ya garis ungunya ya, itu artinya dia pas di tengah-tengah. Ya, kalau kita mau sejajarin sama yang logo sekolah, kita tinggal geser aja. Nah, ini berarti atasnya sama nih, cuman bawahnya nggak sama. Sekarang bawahnya mau kita samain. Nah, saya tinggal kecilin, kecilin. Nah, kalau segini nih berarti dia udah sama besar tuh. Oke. Ya, seperti itu untuk menyamakan. Kemudian, kelas 11 IPA 2 ini udah Monday saya ganti. Pokoknya semuanya saya ganti jadi bahasa Indonesia. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, ya. Kemudian ini kok jam 8, sementara kita masuknya itu tuh jam 7.30. 7.30, kemudian di sini 7.30 sampai jam berapa gitu ya, kan dia ada jam 1, jam 2, jam 1.2, jam 3.4, jam 5.6, jam 7.8 gitu ya. Oke, ini sudah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Apakah perlu menampilkan foto kita? Nggak perlu ya, karena ini jadwal kelas ya. Kecuali kalau ini jadwal kita. Kalau jadwal kelas nggak perlu. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu bikinnya nama Bapak Ibu, nah nanti bagian bawahnya. Bagian bawahnya bisa Bapak Ibu tulis siapa nama wali kelasnya. Ya, wali kelas ini siapa, gitu kan. Saya akan mulai membuat, sebentar saya akan melihat jadwal kelas kami. 11 IPA 2. Mbak Dona, mohon maaf suaranya hilang ada ya? Hilang ada suara saya. Iya. Iya, Mbak. Yang lain bagaimana? Sama? Ini sekarang udah enak nih. Sekarang udah enak. Timbul tenggelam, Mbak Dona. Oh, timbul tenggelam ya? Iya, kadang-kadang kenceng, tiba-tiba hilang, ada lagi Mungkin, gitu. Oh, mungkin pas hilang itu saya lagi agak menjauh dari laptop kali ya. Sekarang bagaimana? Atau sama saya kecilin tadi? Sekarang bagaimana ya, Bapak Ibu? Sudah lebih baik kan? Aman ya? Aman suara saya ya? Aman nggak?
Kedengaran Sudah, nggak? Mbak. Sekarang aman. Oke, Sekarang kedengaran. baik. Ya, Aman. siap. Turun lagi. Oke. Nah, turun lagi. Iya. Turun lagi. Oke, kalau gitu saya. Nah, itu berarti menjauh dari laptop ya? Iya, berarti saya memang saya ambil ini dulu, headset dulu deh. Iya, Biar betul. biar standby. Iya, iya. Iya, betul. Ibu kayak ini aja lomba apa. Iya. Sebentar ya Bapak Ibu ya, saya ambil headset dulu. Oke. Daripada suaranya timbul tenggelam. Cek. Kedengaran Bapak Ibu? Kedengaran? Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Sudah, Ya, oke. alhamdulillah Oke. dengar. Aduh, saya yang kegedean. Sudah, Oke, sudah. baik. Oke, baik. Lanjut ya. Ini akan saya mulai ini. Kita sudah punya jadwalnya. Ini saya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat karena sekolah kami memang full day school ya Bapak Ibu ya. Dan sekarang masih tatap muka sih, tatap muka belum ada ketentuan untuk PJJ karena memang di daerah kami itu tuh biasanya paling akhir untuk ini, untuk untuk pemberitahuan. Karena di daerah ya, saya tugasnya di daerah Bapak Ibu. Jadi kita masih aman, damai dan sejahtera dari corona, dari koronce, apalagi dari Omikron yang belum jelas sekarang ini ya. Sekarang kelas 10 kami punya, cuman memang waktunya sekarang kami itu ini kan di sunat ya. Jadi enggak, biasanya kita 1 jam 45 menit, sekarang kita 1 jam 30 menit. Jadi saya akan buat jam 1.2, jam 3.4 berarti di sini. Ini adalah jam 1.2. Kemudian di sini jam 3.4. Sini 5.6. Kemudian 7.8. Oh, nanti akan ada jam-jam istirahatnya. Saya akan buat jam-jam istirahatnya juga. Nah, sip. Hari Senin, 1-2-nya kita PAI. Oh, lupa. Belum dikasih teks. Saya tambahkan sedikit teks isi. 1 aja ya, nanti kita bisa copy. Nah, ini letakkan di sini. Nah, seperti ini. Pastikan ketika Bapak Ibu ingin menggunakan satu jenis font, ya, itu sudah kita ganti dulu sebelum kita copy, ya. Misalnya ini saya mau ganti dianya menjadi font yang ini. Oke, nah ini tinggal kita copy aja untuk tempat yang lain, ya. Misalnya ini saya copy, kayak gitu, ya. Jadi nanti tidak kita pusing untuk mengganti-ganti font kembali. Ini saya PAI 1.2, kemudian geografi. Geografi, anak IPA belajar geografi, iya. Lintas minat. Selanjutnya kimia. Kimia, kemudian ada jam istirahatnya. Jadi jam 9.30 istirahat. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini istirahatnya 2 kali. Jadi 1, 2, 3, 1, 2. Saya akan kasih waktu istirahatnya di sini. Oke, kemudian Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu merasa kan tidak harus sama ya, jadwal pelajarannya kan nggak harus sama, kemudian bentuknya nggak harus sama, itu Bapak Ibu bebas-bebas aja. Kemudian hari Rabu. Hari Rabu itu fisika, PKN, bahasa dan matematika. Fis. PKN.
BSI. Terus saya geser lagi ke sini. Bapak Ibu bisa langsung praktek juga ya, ini kan tidak terlalu sulit ya. Rabunya itu kita PKW MTK, kemudian PKW, Kutimpu itu dia lalu sekali ini apa di lokit itu ada loh tuh. bahasa apa itu ya? Daerah mana ya? Ibu Rosmiati dari daerah mana? MTK, PKW, kemudian SCI. Oke. Kita isi aja semuanya ya dulu ya. Nanti tinggal ganti-ganti aja. Saya yakin Bapak Ibu lebih padat daripada ini, karena saya ada beberapa yang saya hilangkan. Nah, ya tidak seperti ini sebenarnya jadwal aslinya. Kalau Bapak Ibu lebih padat nih, apalagi kalau Bapak Ibu yang 24 jam yang bukan wali kelas, yang dibikinnya adalah jadwal ngajar. 24 jam kan. Kamisnya adalah penjas matematika bahasa Indonesia. Penjas matematika B Indo. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, SPD, BK. Oke, ini jadwalnya udah selesai kalau untuk mapelnya Bapak Ibu ya. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu mau tambahkan di bawah sini peraturan kelas, atau misalnya Bapak Ibu masukkan jam 1-2 itu adalah jam 7.30 sampai jam 9.30 ya, 7.30, 8.30, 8.30, 9.30. Itu berarti kita di bagian bawah sini harus kita tambahkan catatan. Kita bisa ambil di bagian elemen ya. Sekarang ini lagi booming sekali yang namanya kertas robek. Bukan layangan putus, kertas robek. Kalau layangan putus nggak muncul nanti di elemen Canva. Kertas robek. Ini saya pakai bahasa apa sih? Kok kertas larinya ke sini? Nah, gini ya, kertas robeknya muncul. Ya, kita bisa ambil, saya mau ambil yang ini, saya letakkan di bagian bawah sini, ya. Kita bisa kasih keterangannya di sini. Saya mau ambil yang ini, jam 1-2-nya, atau kita bikin di sini kelas dimulai. Tujuh 30 dan berakhir di 14.15 gitu ya. Nah. Oke, ya. Selesai Bapak Ibu. Kalau misalnya warna kertas mau diubah jadi agak-agak abu, boleh ya, atau yang ini. Nah, boleh ya. Kemudian yang lainnya kalau misalnya mau tetap seperti ini juga nggak apa-apa, kalau mau diubah juga nggak apa-apa. Kalau saya udah oke-oke aja nih, udah cocok lah pokoknya. Jadi kalau sudah selesai nih Bapak Ibu jadwalnya, Bapak Ibu ini yang seperti yang saya bilang, kalau mau dicetak ya, kalau mau dicetak itu Bapak Ibu silahkan gunakan PDF standar atau cetak PDF. Ya, gunakan PDF standar atau cetak PDF. Itu kalau Bapak Ibu mau cetak. Tapi kalau misalnya PDF standar, cetak PDF atau PNG. Kalau Bapak Ibu mau cetak biar hasilnya nggak pecah.
ya. Kalau JPG ini hanya tugas-tugas untuk tugas-tugas pengumpulan tugas-tugas di sini aja. Karena kalau JPG itu tuh gambarnya ukurannya lebih kecil Bapak Ibu. Ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan kalau misalnya Bapak Ibu mau dianya di print out, itu silakan gunakan PNG atau cetak PDF. Kalau cetak PDF ini dia nggak akan lari-lari. Kalau Bapak Ibu mau bagikan kepada anak-anak saja, silakan gunakan video MP4. Ya, jadi dibagikan kepada anak-anak, jadi nanti dia dalam bentuk video. Oke, saya akan berikan ini, saya akan unduh dalam bentuk JPG saja. Saya klik unduh. Selesai. Tugas pertama kita selesai. Ya, sebelum kita masuk ke tugas berikutnya, ada yang ingin ditanyakan? Mangga? Sambil saya buka-buka kolom komen. Ada Mbak Dona. Mangga, Ibu. Mbak Dona mau nanya. Siapa nih? Siapa dulu? Ayo Ibu duluan, nggak apa-apa. Saya sok nomor lah. 2. Ya, baik. Saya Dwi mau tanya, ini kalau misalnya sudah didesain, kalau misalnya bisa disimpan atau tidak ya kayak gini? Ini disimpan Bu, ini saya simpan nih. Nih ya, saya kan ketika kita unduh itu kita simpan, itu kita masuk ke dalam laptop kita, perangkat laptop kita tuh. Oh gitu. Nih, mana coba? Nih. Oh. Ya, nanti kalau misalnya mau di print, ini ukurannya adalah ukuran A4. Kalau misalnya mau di print, berarti pinggir-pinggirannya ini akan putih aja nih, yang seperti tadi saya perlihatkan ya. Jadi ketika di print ini bagian sini ini nggak akan kelihatan, paling dianya putih aja. Tapi tengahnya aman, tengahnya gitu. ada. Kalau jika mau diedit lagi dari hasil yang disimpan itu bisa ya? Kalau mau jadi diedit lagi, kalau mau diedit lagi kembalinya ke Canva. Ibu masuknya di desain terakhir. Jadi masuk di Canva, kemudian Ibu masuk di desain terakhir, nanti akan ada desain kita ya, atau proyek Anda nih. Ini proyek Anda. Nah, ini yang saya buat jadwal mata pelajaran. Ada, kita tinggal edit aja di situ nanti. Gitu. Karena gini, saya tadi bikin belum sempat disimpan ya. Nggak hilang. Nggak hilang, itu berarti bukanya masuk lagi ke beranda. gimana? Masuk di beranda. Ibu masuk di beranda. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu, ini saya desain saya, ini saya sudah capek banget Mbak Dona, saya close aja dulu, besok saya mau masuk lagi. Bapak Ibu masuknya nggak usah pakai lewat ini lagi, lewat link nggak usah lagi. Bapak Ibu masuk aja di Canva, www.canva.com, pastikan memang akunnya memang akun kita, kemudian lari ke berandanya, ya, kemudian di proyek Anda. Ya, kalau desain terakhir itu desain seluruh kelas. Kalau proyek Anda itu berarti yang kita buat nih ada di sini. Gitu, Bu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Nah, itu dia. Mbak Dona, mau nanya. Mangga. Assalamualaikum. Ini menyimak tadi yang munculin angka-angka yang di atas sama di samping kiri itu loh Mbak Dona. Ini penggaris. Iya. Itu di bagian file, kemudian ada tulisan tampilkan penggaris, kemudian tampilkan petunjuk, kemudian tampilkan grid cetakan. Kalau mau tampilkan pembatas, dia akan muncul juga. Nah, gunanya apa? Gunanya itu kalau penggaris itu kita bisa tahu dia ukurannya ada di mana nih. Nih ya. Berarti si ini adanya di sini. Gitu. Ya, jadi bisa kita atur. Itu kalau penggaris ya. Kalau misalnya yang ini bleed cetakan itu berarti nanti kalau kita print out setelah pinggiran ini dia akan putih aja. Yang hanya bisa terprint itu sampai sini. Jadi pastikan desain kita jangan sampai keluar dari bleed cetakan itu. Gitu, Bu. Oke, terima kasih. Iya, makasih Mbak Dona. Sama-sama. Ada lagi? Assalamualaikum Bu Dona. Waalaikumsalam. Saya mau tanya kalau misalnya nanti kita cetak dalam seukuran kertas karton, kalau untuk dipajang di kelas, itu ukurannya gimana kita ngaturnya ya, Mbak? Kalau kertas karton itu ukurannya berapa ya? Berapa itu ya? Kertas karton itu A3 atau A5? A5 mah kecil ya, A5 mah kecil. Kertas karton itu dia tergantung ukurannya berapa. Jadi gini Bapak Ibu. Berarti kita bisa ubah di ukuran kertas ya Mbak? Bisa. Di sini Ibu bisa klik ubah ukuran. Nah di sini diubah ukuran, bisa kita atur berapa kali berapa senti. Jadi Ibu ukur dulu kertas kartonnya ukuran berapa, ya. Terus Ibu tulis di sini lebarnya berapa, tingginya berapa. Nanti klik aja ubah ukuran. Oke, gitu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama Ibu. Oke, ada lagi Bapak Ibu.
Yang jelas tadi ada yang bertanya kepada saya, tapi sudah pengalaman ya Bapak Ibu ya untuk spanduk ukuran 3 kali 3 meter ya. Ya, kita bikinnya itu saya bikin unduh, kemudian saya unduh dalam bentuk PNG, kemudiannya ini saya tinggikan banget ya, jadi dianya sampai seperti ini, kemudian saya unduh, memang dia lama Bapak Ibu, jadinya mungkin jadinya kemarin itu sampai 40-an MB ya, 40-an MB. Tapi ketika di 40 sampai 50 MB pokoknya besar banget Bapak Ibu, memang MB-nya nggak 1 2 3 MB enggak. Tapi ketika dicetak dibawa ke percetakan ukuran 3 kali 3 meter itu dianya nggak pecah sama sekali, udah pernah. Jadi kalau masih ukuran karton, itu mah nggak akan pecah kalau kita gunakan yang PNG. Bapak Ibu juga ini seperti ini gampang banget ya, misalnya mau dibawa aja ke percetakan ya, dicetak dengan ukuran spanduk itu tuh nanti kalau kita gunakan yang PDF standar, atau Bapak Ibu kalau percetakannya itu mau menerima dia mau bantu-bantu edit, itu ada SVG. Kalau SVG ini dia masih bisa ngubah-ngubah. Ya, yang SVG ini kalau dia grafis vektor itu percetakan lebih suka. Jadi dia bisa masih edit gitu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Aman? Oke, baik. Kita lanjut ke yang berikutnya. Tugas pertama selesai. Kita akan masuk ke tugas berikutnya, yaitu membuat daftar piket. Nah, daftar piket ini sama Bapak Ibu ya. Ini saya close. Oh, nggak sudah saya close. Saya back aja di sini di beranda. Daftar piket ini sama Bapak Ibu. Kita juga bisa pakai jadwal mingguan. Jadi jadwal ya, tapi kita gunakan agenda jadwal mingguan. Nah, ini yang bentuknya potret ya. Jadi tadi Bapak Ibu bisa ngelihat kalau ini A4 landscape, dia bentuk ukurannya 29,7 kali 21 cm. Kalau ini A4 yang portrait ya, A4 yang portrait 21 kali 29,7. Jadi kita tinggal bermain di panjang sama lebarnya saja Bapak Ibu ya. Nah, ini akan saya bikin jadi jadwal piket. Oke, nah jadwal piketnya tapi akan saya bikin agak berbeda. Kalau misalnya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu biasanya bikin ini ya, bikin jadwal piketnya itu nama-nama gitu kan, nama si ini, si ini, si ini, si ini. Nah, sekarang kita akan bikin jadwal piketnya itu tuh pakai foto. Oke, ini saya ganti jadi ini cantik banget nih. Jadi logo kelas. Saya kecilin. Nah. Kalau misalnya saya mau pakai background-nya belakangnya hitam aja Bapak Ibu gitu ya, cantik gitu ya, saya bisa pakai bingkai. Kita bisa kasih bingkai seperti ini. Ini kan macam-macam bingkainya banyak. Saya pilih bingkainya yang ini. Ya, kemudian saya masukin. Nah, jadi dia tetap cantik walaupun dianya ada background belakang. Ya. Kemudian gambar ini Bapak Ibu pernah ngelihat ya kalau misalnya gambar itu ada background ada garis-garis di belakangnya, garis putih. Ini bisa saya ganti warnanya, coba warna hitam aja. Nah, seperti ini. Oh, jangan hitam dong, putih. Putih. Terus saya taruh di sini, saya mundurin posisinya. Nah, jadi seperti itu. Nah, seperti ini ya, seperti 3 dimensi. Oke, sekarang saya akan buat di sini daftar piket. Daftar piket 11 IPA 2. Hapus. Ini ada gambar bel, nggak usah, kita hapus aja. Nah, kalau mau ditambahkan gambar yang lain boleh, karena ini adalah daftar piket, berarti mungkin yang kita perlu tambahkan adalah di elemen kita cari alat kebersihan ya. Coba alat kebersihan. Nah, tuh muncullah alat-alat, segala macam alat kebersihan. Saya mau, ini apa ya?
Oh iya, ternyata ini adalah background yang bisa kita hapus. Saya akan menghapus background belakangnya. Tuh. Kemudian saya akan ganti dengan background belakang yang kayak gini nih. Yang alat-alat kebersihan. Nih, ya. Ini saya jadikan background belakang Bapak Ibu. Tapi karena dianya gambarnya ini sangat sangat berwarna sekali, ya. Hukum pertama dari mendesain adalah jangan tabrakan antara tulisan sama gambar, ya. Jadi ini kan tabrakan banget nih. Ini saya mundurkan dulu deh semuanya, saya mundurkan. Tuh, saya mundurkan, walaupun masih saya mundurkan, tapi dia masih tabrakan dengan tulisan. Jadi ini akan saya transparansikan, Bapak Ibu. Ya, paling kanan ini saya taruh di tengah. Selain menggeser-geser, kemudian muncul tuh garis tuh bahwa dia ada di tengah ya. Kita bisa gunakan klik di posisi, kemudian kita klik tengah. Nah, tuh dia posisinya pas di tengah. Ya, tengah-tengah tuh. Kalau ini atas. Oke, kemudian transparansinya bisa kita turunin seperti ini. Nah, jadi dia berbayang-bayang Bapak Ibu ya, kelihatan tapi masih berbayang-bayang kayak gitu. Ya, misalnya masih kurang juga transparansinya, masih terlalu kelihatan, ya udah kecilin lagi dikit. Oke. Seperti itu ya. Nah, sudah bermotif dia dengan motif motif alat kebersihan. Oke, kalau sudah ini saya kelompokkan dulu. Ini saya ganti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu nggak ada, berarti ini akan saya hapus. Kemudian yang ini akan saya pindahkan. Oke, saya pindahkan di tengah-tengah. Oh, dia ternyata punya bayangan. Berarti bayangan ini akan saya hapus. Shadow. Nah. Gitu. Oke. Oh, kok ada Sunday juga. Sunday saya hapus juga. Ini juga saya hapus, nggak cocok ya, karena ini kan daftar tiket. Ini juga saya hapus, saya ganti dengan ini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu merasa kotaknya terlalu kecil, untuk nama mungkin kotaknya besar ya, tapi kalau misalnya untuk foto, kotaknya mungkin agak kecil. Ya, bisa Bapak Ibu gedein. Ini saya gedein coba. Di sini dikit saya. Oke, saya gedein dikit. Kemudian saya kelompokkan langsung deh. Nah, ya. Sekarang ini Bapak Ibu mau saya biasanya kan yang seperti yang tadi saya bilang, kalau daftar piket itu biasanya dia langsung nama-nama aja. Senin si A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Selasa siapa. Tapi Bapak Ibu daftar piket anak-anak zaman sekarang itu nggak mutlak kayak gitu ya.
anak-anak saya bikin daftar piketnya itu Bapak Ibu difoto, mereka foto pakai ini, pakai megang alat-alat kebersihan, terus fotonya itu yang ditaruh. Ya, jadi si Senin kelihatan fotonya siapa saja. Nah, kita bisa bikin yang seperti itu. Walaupun Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu ada fotonya, langsung dimasukin saja fotonya di sini. Ini saya anggap ini adalah foto ya. Saya bikin di sini siswa. Saya anggap inilah fotonya. Nah, ini foto mereka. Saya taruh di sini. Jadi si Senin siapa aja. Nah, gitu. Seperti ini. Ini salah satu trik ya. Salah satu ide anak-anak, biasalah anak-anak muda. Senin, Selasa. Berarti kalau hari Senin ini yang cewek semua, yang Selasa cowok semua. Rabu. Saya pilih yang grafis. Masa sih anak sekolah kayak gini? Ada. Oke, saya ambil ini satu lagi. Ini anak SMP. Satu lagi. Mana tadi rekomendasi ajaibnya? Nah, Bapak Ibu, jadi cara menampilkan kalau misalnya kita mau cari yang kayak gini, ya, yang sama kayak gini itu tinggal di blok saja. Kemudian Bapak Ibu klik tanda info ini ya. Nanti pilihlah tampilkan lebih banyak. Itu salah satu tips kalau Bapak Ibu mau mencari bentuk yang sama. Nah, nanti dia akan muncul lebih banyak nih. Ya, kita bisa taruh. Tuh, Bapak Ibu. Oke. Ini bisa kita jadikan sebagai karakter komik ya, lucu-lucu. Terakhir Jumat. 1. Karena Jumat harinya pendek, 2 orang aja. Oke. Pak Dona bisa nggak ditaruh nama di samping-sampingnya? Bisa, ya. Kalau Bapak Ibu mau, silakan ditambahkan namanya di bagian bawahnya atau di kiri kanannya, ya. Tinggal klik aja teks, kemudian Bapak Ibu klik tambahkan sedikit teks isi, misalnya si A ini adalah Ani. Nih ya, si A ini Ani. Kecilin. Ganti ya, ganti. Saya nggak terlalu suka dengan Open Sans Slide ini. Nah, kita copy aja tulisannya. Ini adalah Betty.
Kemudian ini adalah Cantika. Nah, gitu ya, Bapak Ibu ya. Oh, kegedean. Cinta aja, cinta. Gitu. Dan seterusnya sampai ke bawah-bawah sini. Ya, jadi inilah daftar piketnya. Kemudian Bapak Ibu di bagian bawah itu ada note ya. Kemudian masih banyak tempat kosong lagi. Note-nya bisa Bapak Ibu tuliskan di sini. Yang pertama mungkin kan pastikan meja di bawah meja. Biasanya bawah meja isi meja siswa tidak ada sampah. Kadang-kadang kan ya kalau yang piket ya yang disapu yang kelihatan aja, isi meja siswa tidak ada sampah. Yang di dalam laci meja itu, oh ya kita tulisnya laci meja. Jangan isi. Laci. Pastikan laci meja siswa tidak ada sampah. Nah, ini kita ganti. Nah, seperti ini. Kasih ininya aja Bapak Ibu, kasih note-note. Kemudian nomor 2-nya sapu kelas gitu ya. Datang 15 menit lebih awal. Ketiga, apa lagi? Lap kaca belakang, bagian belakang biasanya ada gitu ya. Bapak Ibu bisa tambahkan yang lain lagi, disesuaikan dengan kondisi dan keadaan di sekolah masing-masing. Kemudian di bagian bawahnya Bapak Ibu bisa tuliskan Ctrl C, Ctrl V, tertanda wali kelas gitu ya. Biar pada takut. Nah. Oke, ini sudah selesai. Kita lihat keseluruhannya. Seperti ini. Tadi yang bagian atas ini saya merasa masih agak kosong ya. Bisa Bapak Ibu tambahkan yang lain. Apakah elemen yang ini Bapak Ibu copy tapi taruh dikit aja di bagian atas. Nah, seperti ini. Biar nggak kosong banget. Kemudian ini kita naikkan. Ini juga. Dah. Oke, kalau sudah Bapak Ibu bisa langsung download lagi kembali seperti yang tadi di-download dalam bentuk JPG. Oke, ingat ya Bapak Ibu ya, semua tugas saya untuk yang tugas ini Bapak Ibu unduhnya dalam bentuk JPG ya. Biar tidak berat. Nih, saya klik unduh, ini daftar tiket. Jangan lupa Bapak Ibu ditulis di bagian atas ini, tulisannya adalah daftar tiket. Ini juga daftar tiket. Ini jadwal mata pelajaran. Jadwal mata pelajaran, ini daftar tiket. Silakan klik unduh, kemudian pilih JPG, kemudian klik unduh. Nah, Bapak Ibu, Mbak Dona itu tulisannya ada kirim ke guru. Kenapa saya nggak klik kirim ke guru aja sih gitu ya? Jangan Bapak Ibu ya, karena yang kita lihat itu adalah hasil unduhan. Kalau Bapak Ibu mau pilih kirim ke guru, terus kirim ke Kang Deni, nanti itu nggak bisa dinilai. Karena di Canva ini belum ada pengaturannya untuk menilai. Dia hanya ada pengaturan untuk memberikan ini komentar, kemudian memberikan apa namanya feedback ya, umpan balik. Tapi kalau misalnya nilai belum bisa. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin dinilai, silakan unduh dalam bentuk JPG, kirim
ke Google Classroom. Oke, ada pertanyaan sampai tugas kedua? Silakan yang mau buka mic. Halo, aman Bapak Ibu? Ada pertanyaan di chat, Teh Mbak. Dona. Iya, silakan. Oh, di kolom chat. Iya, siap. Sebentar. Iya. Saya lihat. Sebentar. Pertanyaannya adalah, Mbak, gimana cara cari gambar yang sama tadi? Oke, Mbak, kalau tidak ada foto asli, boleh pakai gambar yang seperti yang Mbak Dona gunakan? Boleh. Nama-namanya asli juga boleh, ya. Tapi jangan sama banget, ya. Bagaimana cara mencari gambar yang sama? Jadi, misalnya nih, saya mau buat di elemen gambarnya adalah love, ya. Kita cari love, saya mau pilih yang ini atau yang ini deh. Nah, ini. Nah, bagaimana caranya mencari gambar yang sama seperti ini? Biasanya memang dia langsung ada ya rekomendasi ajaib. Tapi kalau misalnya tidak ada rekomendasi ajaib yang nggak muncul, tinggal di blok aja. Kemudian di sini ada tanda info, ya info. Kita klik info, kemudian tuliskan tampilkan lebih banyak. Diklik. Di paling bawah itu ada tulisan tampilkan lebih banyak. Nah, kita klik aja. Nah, akan muncul dia bentuknya model-model mirip sama seperti ini. Gitu ya, Bu ya. Tuh. Oke, misalnya coba yang lain. Saya mau bikin di sini ini adalah apa ya? Motor gitu ya. Nah, motornya tapi maunya yang putih aja kayak gini. Ya, saya tinggal klik saja info, tampilkan lebih banyak, nanti akan muncul motor-motor tuh. Ada motor ini, ada motor ini. Tuh. Ya, gitu ya Bu ya, untuk yang tampilkan lebih banyak. Oke, ada lagi. Mbak, simbol dekat transparan apa ya? Yang mana? Yang gambar palu deh. Oh, yang gambar palu, yang ini Nih, ya. Ini bukan iya. palu, ini salin gaya. Ya. Jadi kalau Oh, kita fungsinya? mau salin gaya ini untuk desain, misalnya ini desain kita ya. Nah, saya salin, dianya akan menyamakan dengan warna yang sebelumnya gitu, warna di bawahnya. Ini salin gaya ini bisa dipakai tuh gitu ya. Jadi dua nih kan jadinya nih. Tuh. Sama kayak duplikat ya, Bapak Ibu ya. Gitu, iya, Bapak iya, Ibu ya, tapi jarang banget dipakainya. Saya Ctrl Z deh. Ada lagi, ada banyak sekali Bapak Ibu sebenarnya fitur-fitur di Canva ini yang kadang-kadang kita belum explore. Ya, yang bisa Bapak Ibu explore sendiri dan banyak sekali. Oke. Nah, misalnya ini tautan sudah lah ya, semuanya sudah pakai tautan. Kalau yang ini kunci ini biar dianya nggak bisa bergerak kemana-mana, tapi cuman yang itu aja, nggak bisa diedit siapapun juga. Kalau ini duplikat kita sudah tahu, kalau sudah tahu ya. Ya. Kemudian yang paling banyak juga ada di sini nih ya. Jadi Canva itu punya apps Smash yang banyak sekali. Apps Smash itu adalah aplikasi yang tercantol di Canva, Bapak Ibu bisa kita gunakan tuh langsung gitu ya. Apps Smash Canva itu banyak. Dan belum kita explore satu-satu. Memang harus dieksplor satu-satu biar Bapak Ibu lebih cinta sama Canva. Kayak jadwalkan ya. Misalnya kita klik jadwalkan. Ini saya sudah desain tapi nggak mau saya unduh sekarang ya. Bapak Ibu bisa pilih aja tanggal berapa Bapak Ibu mau unduh, jam berapa. Nanti dia terunduh otomatis. Klik selanjutnya, tuh. Nah, di mana bisa Bapak Ibu mau taruh? Di halaman Facebook kah? Di manakah? Jadi dia bisa langsung terhubung ke Facebook. Jadi ketika Bapak Ibu membuat sebuah desain, kemudian Bapak Ibu mau sampaikan ke Facebook tapi nggak sekarang, ya itu bisa Bapak Ibu jadwalkan. Itu gunanya jadwalkan. Di sini muncul, nih ada jadwalkan. Kalau misalnya kirim ke guru tadi udah ya, kalau kirim ke guru, kalau kita kirim ke guru, kemudian nanti gurunya bisa berikan feedback.
ya, dinilai tapi hanya berupa feedback, kemudian nanti kasih nilainya nilai pakai elemen saja. Terus di bagian paling kiri ini ada fitur baru Canva, namanya adalah, Bapak Ibu kalau QR code sudah tahu lah ya, QR code, kemudian logo. Nah, di dalam fitur barunya Canva klik lainnya ini ada yang namanya karakter builder. Nah, ini karakter builder ini enak banget Bapak Ibu untuk bikin komik. Kenapa? Ini kalau saya klik gunakan, nah ini ada muncul banyak sekali ya, kepala, pundak, lutut, kaki, bukan. Kepala, wajah, sama tubuh. Jadi kita bisa, kalau kemarin-kemarin kita bikin komik, terus komiknya itu tuh bentuknya sama aja gitu Bapak Ibu ya. Nah kalau ini kita bisa ganti bentuk ekspresi. Nih dia lagi senyum, saya ganti ekspresinya jadi marah, kemudian atau sedih, atau ketawa, atau seperti ini. Nah itu dia bisa. Ya, kemudian badannya, pertama dia seperti itu, terus mau bikin saya duduk, lari, ya, atau duduk seperti ini atau seperti ini, tuh, ya, dia bisa. Saya nggak suka rambutnya mau saya ganti pakai ini. Nah, saya nggak suka warnanya, tinggal saya ganti aja di bagian bawah warna rambut. Tuh, Bapak Ibu, ya ini karakter builder. Ini untuk komik enak banget. Ya, itu sedikit pengetahuan yang baru-baru aja. Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi menjelang kita ke tugas berikutnya? Kak Dona, ukuran jadwal pikir tadi berapa ya? Ukuran A4 portrait. Cara mengganti dari landscape ke portrait dan mendapatkan template portrait bagaimana? Nah, jadi ini ya Bapak Ibu ya. Bukan daya Pak Hartono, gaya. Kalau daya mah listrik, salin gaya. Kalau cara mengganti ukuran di sini nih Bapak Ibu, tapi mengganti ukuran hanya bisa di laptop. Ini ada tulisan pilih ubah ukuran, ya. Kemudian diubah ukuran ini Bapak Ibu bisa ganti di sini, misalnya pertamanya 21 kali 29,7 cm. Nah ini Bapak Ibu ganti, jadi saya mau jadinya dianya dokumen A4. Ini dokumen A4 sudah ya. Saya mau pilih dianya jadi konten Instagram atau logo atau cerita Instagram. Di sini sudah ada ukurannya, ya. Atau kolase foto atau animasi untuk medsos dan lain-lain. Nah, itu sudah ada. Misalnya saya mau bikin dianya dalam bentuk kartu pos. Kartu pos kecil banget ya. Saya mau bentuk dia jadi wallpaper telepon. Nah, tinggal diklik aja. Atau wallpaper desktop, tinggal diklik aja, baru klik ubah ukuran. Kalau mau salin dan ubah ukuran, maka ini template yang ini nggak hilang, tapi Ibu punya yang ukuran baru. Tapi kalau misalnya langsung ubah ukuran, maka template ini hilang, langsung berganti dengan ukuran yang baru. Begitu. Ya, jadi kalau mau nggak hilang, ya klik salin dan ubah ukuran. Mbak Dona, karakter builder tadi carinya di mana? Di sini, di bagian titik 3 lainnya. Nih, ya. Jadi titik 3 lainnya itu ada tulisan karakter builder. Di sini juga ada draw ya, Bapak Ibu ya. Draw ini kalau kita klik gunakan. Nih, saya klik tambah halaman. Ini kita bisa membuat kalau Bapak Ibu yang ini, yang hobi untuk membuat yang hobi menggambar, kemudian Bapak Ibu punya keinginan untuk menjadi kontributor Canva. Ini enak banget Bapak Ibu bikin desain-desain dengan menggunakan draw ini. Ya, Bapak Ibu bisa atur Bapak Ibu maunya pena ukuran apa. Misalnya Bapak Ibu mau bikin love yang seperti ini. Kemudian Bapak Ibu mau tambahkan dia warnanya yang apa, seperti itu. Ya. Penghapus. Tuh dikasih. Ya pokoknya yang ini banget lah yang Bapak Ibu ingin gunakan. Draw, itu namanya draw. Nah, itu enak banget lah Bapak Ibu ya. Ini kemudian saya klik batal. Ada lagi yang namanya Bitmoji. Nah, ini kalau foto kita mau diinikan, tunjukkan kepribadian Anda dengan Bitmoji ya. Saya klik gunakan. Tapi memang harus dihubungkan akunnya dengan akun Google Chrome kita.
Dan ini jaringannya nggak oke, lihat nggak bisa menghubungkan. Jaringannya nggak masuk-masuk. Ya, jadi memang Bapak Ibu yang menggunakan ini, yang menggunakan bagian-bagian sebelah sini itu memang butuh jaringan yang oke. Kayak karakter builder tadi itu kalau jaringannya nggak oke pasti nggak akan muncul-muncul. Begitu lah ceritanya. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sebelum kita masuk ke tugas yang ketiga? Boleh dibuka mic-nya kalau ingin bertanya. Mbak, di bagian bawah ada tertulis catatan, menggunakannya bagaimana? Catatan yang ini tinggal diklik saja. Ya, catatan akan ditampilkan dalam tampilan presenter. Kalau ini Bapak Ibu mau present, biasanya presentasi ya, presentasi kan. Kalau di PowerPoint kan ada di bagian bawahnya tuh. Ya, Bapak Ibu misalnya ingin yang disampaikan itu adalah yang terhormat siapa-siapa gitu kan. Nah, nanti ini nggak akan tampil di hadapan peserta ya. Ketika kan dia akan ditampilkan di sini ya. Tampilkan biasa. Kalau ditampilkan biasa nanti, tapi ini untuk presentasi ya. Kalau untuk presentasi nanti yang ditampilkan di sana ya, itu yang seperti ini, tapi di kita ada catatan di bagian bawahnya. Gitu. Oke. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada? Lanjut ya. Berarti kita lanjut nih. Ini banyak banget yang di sini nih yang bisa Bapak Ibu oprek-oprek. Google Foto, bahkan Google Foto ada ya. Jadi untuk video yang Google Foto itu bisa membuat video Bapak Ibu yang goyang-goyang bisa menjadi stabil ya. Ada aplikasinya. Kalau di handphone itu saya bisa. Jadi Google Fotonya itu dari video yang nggak stabil itu bisa jadi stabil. Itu. Ada yang mau bertanya langsung? Hidup mic? Kang Khairul? Aman sih Mbak sejauh ini. Iyalah, semuanya udah master semua di sini ya. Saya yakin Bapak Ibu. Kita akan lanjut Bapak Ibu yang ketiga adalah denah kelas. Nah, denah kelas ini Bapak Ibu bisa lihat di bagian desain ini. Desain Guru Super itu udah banyak banget yang membuat denah kelas. Ini game. Kita lihat satu ya. Denah kelas. Kalau kita mah masih kosong Mbak, kan baru gabung. Oh, enggak lah. Masa sih kosong? Coba Bapak buka di Guru Super, kemudian klik desain. Kosong. Oke, dicoba dulu. Ini diklik ya Bapak Ibu, diklik, nih klik Guru Super, kemudian nanti diklik bagian desain. Walaupun baru bergabung. Coba ada enggak? Bagiannya di beranda. Ayo, siapa yang sudah ketemu? Ada enggak? Ada atau enggak? Boleh ditulis. Ayo, ada nggak yang ketemu Bapak Ibu? Ada banyak ya tuh, memang ada banyak memang Bapak Ibu. Jadi makanya saya bilang bisa jadi inspirasi Bapak Ibu. Tuh udah banyak. Iya memang banyak karena kan udah ribuan ya. Ini sudah 1.500 ininya Guru Supernya. Tuh. Tapi jangan di-copy ya Bapak Ibu ya. Baru tahu. Jadi selama ini nggak tahu, aduh. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi misalnya gini nih, Bapak Ibu ada tugas, sama ini materi saya gitu ya. Jangan Bapak Ibu, ini memang ketika dibuka ya, ini kan cuman hanya lihat saja. Jadi desain kita di Canva itu sama juga kalau misalnya Bapak Ibu mau bagikan kepada teman-teman yang lain ya. Nah, teman-teman yang lain yang di Canva itu bisa lihat, tapi klik bagikannya itu adalah ada 3 ya cara membagikan desain kita. Yang pertama itu adalah
bisa edit. Jadi semua teman-teman kalau kita klik seperti ini, maka teman-teman bisa edit. Sekarang coba ya, sekarang saya akan bagikan ini di Guru Super itu bisa edit. Coba Bapak Ibu dilihat di bagian sininya, di bagian Guru Supernya, nanti ada desain saya yang jadwal paling atas biasanya dia muncul, ya. Semakin pertama itu semakin atas dianya munculnya. Itu akan ada tulisan bisa edit. Kalau nggak ketemu, nah kayak gini nih bisa edit nih. Ini kita bisa edit nih. Kalau tidak ada tulisan hanya lihat, nih bisa edit nih. Tuh, jangan Bapak Ibu edit ya, kasihan ya. Nanti dia mencari-cari ini. Dia mencari, ih kok hancur semua editan saya gitu kan. Ini nggak sadar ini si ibunya ini mungkin ya. Si ibu atau bapaknya yang membuat desain ini. Nanti mencari lagi desainnya itu kalau yang seperti ini bisa edit nih Bapak Ibu. Kecuali kalau yang tulisannya hanya lihat. Kalau hanya lihat ya itu nggak akan bisa diedit. Ini dapat melihat ya. Nah, kita bisa klik, kita bisa buka seperti ini misalnya saya mau buka struktur organisasi ini. Nah, ini bisa kita buka tapi nggak bisa kita edit-edit langsung di sini kecuali ya. Nah, ini kecuali kita mau bikin salinan. Nah, kalau kita klik buat salinan, oke, yang asli ini tetap ada, si punya Ibu Elin Jamil ini tetap ada. Yang baru ini ya bisa kita atur-atur ya. Kemudian kita ganti nama kita, itu bisa ya, tapi jangan sampai Bapak Ibu memang copy paste, ya udahlah saya ganti aja ini namanya ini ya, ini saya bikin yang ini aja desainnya, boleh lah sih, tapi jangan Bapak Ibu langsung unduh kemudian kirim langsung ya ini ya, jangan, kasihan atuh yang punya desain. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu mau bagikan kepada teman-teman itu silakan klik bisa lihat aja. Kalau nggak mau ya silakan jangan dibagi, klik tak dibagi. Jadi matanya dicoret gitu ya. Nah, misalnya Bapak Ibu, Mbak Dona saya punya 2 akun ya, kayak saya punya banyak banget akunnya nih Bapak Ibu ya. Akun saya ini banyak sekali. Kemudian desain saya di akun yang satu bisa nggak saya pindahkan ke akun yang lain? Itu nggak bisa kalau dipindahkan secara utuh saya pindahkan gitu ya, kayak membagikan file di laptop nggak bisa. Tapi Bapak Ibu bisa bagikannya itu. Ini karena kebetulan ada di klik bagikan, Bapak Ibu bisa klik bagikannya itu di sini ya, bagikan tautan edit. Nah, kalau bagikan tautan sebagai template. Jadi orang bisa gunakan, kita bisa gunakan dengan akun kita yang satu lagi, ya, tapi sebagai template. Ini sama seperti yang ini tadi, daftar organisasi tadi. Yang kayak gini, ini saya klik buat salinan, itu kan berarti jadinya sebagai template aja. Kayak gitu ya Bapak Ibu ya, dan ini banyak sekali. Tapi yang ini, yang kayak gini, yang dianya nggak ada tanda pensil, yang adanya tanda pensil, Bapak Ibu jangan dibuka kemudian diedit-edit ya, karena ini nanti mereka akan kehilangan. Ini suatu saat nanti dia akan nyari nih si ibu siapa nih? Ibu Sri Madonna, ya. Ini dia sudah bikin materi dia, kemudian nanti besok-besok dia mau cari, ternyata sudah berubah karena sudah Bapak Ibu sunting. Itu kan kasihan. Ini harusnya tautannya ini harus berganti, lihat saja. Tuh. Mbak Dona, izin nanya. Enggak. Kemarin kan saya kan begitu juga ya, pas saya mau ubah kan apa namanya tautan itu biar bisa dilihat saja, nggak bisa. Gimana caranya Mbak Dona ya? Bisa Ibu di sininya. Klik bagikannya itu di sini yang digantinya. Ini kan ada 3, bisa edit, dapat melihat sama tak dibagi. Jadi yang kliknya di sini, bukan di bagian sini. Kalau yang di bagian sini ya nggak bisa tetap kayak gini nih saya. Apalagi kalau saya, ini kan punya orang, nggak bisa saya edit-edit. Ya, nggak bisa saya edit aplikasinya, nggak bisa saya edit apanya yang ini, tautannya kayak gini. Tapi kalau misalnya saya klik sunting, ya, ini nanti kemudian saya edit-edit lagi, kasihan. Jadi kalau misalnya mau cuman tulisan hanya lihat di bagian sebelah sini di desain kita, bukan kalau sudah jadi di situ ya, yang digantinya itu tuh di bagian desain. Buka desainnya, klik bagikannya itu tuh ganti matanya jadi mata dapat melihat aja. Gitu ya Bu ya? Oh iya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Tidak ada lagi ya. Kita lanjut sekarang. Saya akan masuk ke yang ketiga, yaitu membuat denah kelas ya. Nah, membuat denah kelas itu kita gunakan presentasi.
klik buat desain. Kemudian di sini kita ketik presentasi, ya. Presentasi itu macam-macam. Kita pilih aja presentasi 16:9. Kita cuma butuh kanvasnya saja. Di sini kan besar ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau dia bentuknya memang bentuk kelas banget, Bapak Ibu bisa ketik di template itu kelas. Nanti akan muncul. Tuh, akan muncul macam-macam kelas yang bisa Bapak Ibu pakai. Saya akan gunakan, ini kita cuma mau ngambil background-nya aja sebenarnya, dan background-nya pun nggak semuanya kita ambil ya, maksudnya itu ada yang bisa kita hapus-hapus, jadi hapus. Kayak gini, ini kan rame banget nih. Ini Bapak Ibu mau hapus bagian sini-sininya, boleh. Ya, jadi tinggal bagian belakangnya saja. Itu bisa. Atau Bapak Ibu langsung mau pakai yang ini saja. Tuh, boleh ya. Oke, ini sudah muncul kelasnya. Kemudian saya mau ganti terlalu pucat, jadi dindingnya mau saya ganti warna hijau telur asin. Ini biru telur asin atau hijau telur asin sih? Kemudian kiri kanannya. Nah, seperti itu. Oke, nah sekarang bagian putih-putihnya sini nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah, ini kan kegiatan hari ini bisa kita tempel-tempel segala macam. Kemudian kita bisa taruh di sini meja guru, ya, di bagian elemen, saya ketik meja. Tuh, muncullah di sini meja guru. Kecilkan. Taruh di sini. Kemudian di sini kita bisa ketik meja siswa. Nah, ya, muncul banyak meja siswanya. Kita pilih yang mejanya menghadap ke sana ya. Yang seperti ini. Atau ya Bapak Ibu bisa yang tidak ada orangnya. Jadi cuman kursi-kursinya doang. Oh, ini saya ketiknya meja ya, harusnya kursi. Kursi siswa. Nah, kayak gini. Coba kita cari yang sama. Info. Oke, saya akan pakai yang ini saja. Bapak Ibu, kalau kayak gini suara saya masih kedengaran ya? Jelas, Bu. Jelas ya, oke. Nah, Bapak Ibu, atau kalau misalnya Bapak Ibu nggak mau pakai kursi, kursinya ini ya, kursinya terlalu besar, Bapak Ibu bisa pakai foto-foto doang ya, pakai bingkai aja. Ada juga yang bisa pakai bingkai. Ini saya akan buat dianya jadi banyak dulu. Seperti ini, disesuaikan dengan kondisi siswa Bapak Ibu. Ada berapa siswa, ada berapa kursi, berarti harus gitu ya. Begini. Ada juga yang membentuk desainnya itu desain lingkaran ya. Ada, iya Mbak Dona, soalnya saya di kelasnya susunannya seperti itu. Ada yang pinggiran-pinggiran kayak gini, dikasih kursinya di bagian sebelah-sebelah sini, itu boleh. Ya, jadi disesuaikan dengan keadaan Bapak Ibu. Terus bagaimana cara meletakkan nama-namanya? Bisa kita taruh dengan menggunakan ini, bingkai. Bentar.
Nah, kalau satu-satu kayak gini lama ya. Ini saya copy aja semuanya, tapi terikut dianya. Ini saya copy. Satu, dua. Harus dikelompokkan dulu ya, Mbak. Ya, betul. Kalau satu-satu kan lama tuh, Pak. Hmm. Jadi saya kelompokkan dulu. Kalau kelompokkan semuanya enak ya, Bapak Ibu tinggal kontrol A aja. Kalau kelompokkan bagian ya seperti itu tadi, elemen. Nah, oke. Kalau misalnya masih kurang juga bisa ditambah lagi. Tapi di bagian sebelah sini harus kita hapus sebagian. Oke. Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu ketika membuat ini sudah, oh ini sudah terhapus. Dihitung ya jumlah anaknya berapa. Nah, kemudian kalau mau ditambah nama, ini saya mau tambah nama, ya tinggal dibesarin saja. Kemudian Bapak Ibu bisa kasih teks, ya seperti biasa tambahkan sedikit teks isi. Misalnya di sini adalah Ani, yang duduk di depan ini Ani. Kecilin 12 aja. Ini 16 masih gede sebenarnya. Nah, gitu ya. Berarti di sini tempat duduknya si Ani. Oke, Ani, Budi, tinggal di copy-copy aja Bapak Ibu tulis nama-namanya. Kemudian di sini adalah si ibu gurunya. Kemudian di bagian atas sini biasanya kalau misalnya di sekolah-sekolah kita mah ada bendera merah putih, kemudian ada apa namanya Pancasila ya. Kebetulan di sini sudah ada, kita sudah. Nah, kayak gini nih Bapak Ibu ada Jokowi. Kita tinggal taruh aja di sini. Kemudian berikutnya pastikan sama besar ya Bapak Ibu ya. Jangan besarnya wakilnya. Sip. Kemudian bagian tengahnya adalah Pancasila. Oke, saya akan ketik di elemen Garuda Pancasila. Oke. Kemudian biar terlihat meyakinkan ya, Bapak Ibu bisa klik edit gambar, kemudian Bapak Ibu bisa buat ini sebagai ada nih, ada yang namanya Bapak Ibu kasih bayangan. Ini saya klik gunakan. Nah, jadi kalau kita klik bayangan, jadi seakan-akan dianya timbul. Tuh ya, ini juga. Tinggal kita klik saja, ini juga. Kalau elemen nggak bisa kelihatan timbul, tidak ada. Oke, apalagi ya yang mau dikasih ya? Kita mau kasih di bagian elemen ini, kita mau kasih bendera. Bendera merah putih. Cari yang pakai tiang. Coba muncul nggak, tampilkan lebih banyak. Tuh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jadi kontributor Canva, tiang bendera aja nggak ada nih. Nah, itu laku tuh.
Masa benderanya kayak gini gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau jadi kontributor Canva, ada yang mau jadi kontributor Canva, Bapak Ibu bisa menghasilkan dari Canva. Oke. Kemudian mau tambahkan yang tadi yang sudah kita buat seperti jadwal piket. Ini kan tadi kita sudah ada daftar piket, kita sudah ada jadwal mata pelajaran, saya klik open. Nah, bisa kita tambahkan. Bagian sebelah sini, sebelah sini biasanya. Nah, biasanya ada mading juga ya. Kalau Bapak Ibu sudah bikin mading, nanti Bapak Ibu bisa taruh di sini. Edit gambar. Kasih bayangan. Ini juga. Oke, apalagi kalau sudah selesai, ini namanya sudah ada, kemudian ibu gurunya sudah ada di sini, Bapak Ibu mau tambahkan apa lagi yang mau Bapak Ibu tambahkan boleh, silakan ya. Sudah selesai ini semuanya, silakan diunduh dalam bentuk PDF. PDF dalam bentuk JPG juga. Ya, kecuali kalau lebih dari 1 lembar. Tapi ini kan 1 lembar ya, jadi saya akan klik JPG. Kita tunggu sebentar, baru kita klik unduh. Selesai tugas yang ketiga. Gampang ya? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Enggak, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Mbak Dona izin tanya, Iya. untuk tadi yang presentasinya pas beranda menjadi desainnya itu apa ya? Presentasi aja atau ada presentasi? Presentasi doang. Presentasi. Oh, presentasi aja. Ya. Mbak Dona? Yes. Oke. Tadi kan kalau kontrol A kan grup seluruhnya ya, ya Mbak Dona ya. Nah itu kan tadi kan ada hanya kursi saja, itu apa hanya di blok aja itu untuk apa memindahkan ini ngopi. Di shift elemen ya Bu ya. Jadi jadi saya klik blok 1 dulu, kemudian ditekan shift, kemudian blok berikutnya. Nah seperti ini. Kalau di HP itu pilih beberapa. Nah kayak gini ya. Kalau sudah baru klik kelompokkan. Oke, maka dia sudah berganti. Oke. Dona. Yes. Dona, maaf. Itu yang desain kelas itu template-nya di mana ya? Lupa saya. Desain kelas ini template-nya di presentasi. Ibu klik presentasi, nanti kita pilih di template itu ketik kelas. Oh, ya. Di bagian template ya. Soalnya tadi aku ketik classroom kok nggak muncul gitu. Iya, Ibu pakai bahasa Indonesia nggak Canva-nya? Inggris. Kalau Inggris, iya classroom sih. Kalau Inggris tapi nggak ada. Masa sih? Iya, classroom sih ada, cuma dia bermahkota, Mbak ya. Oh, kalau bermahkota nggak apa-apa. Tadi baru saya bilang nggak apa-apa mahkota kuning sekarang ya, ada tetap sih, bisa ada kita mahkota pakai. lalu itu kayak gini ini masih bisa kita pakai, tetap free kok. Oh iya, ini udah ada. Oke Mbak, makasih. Sama-sama. Mbak Dona, gimana cara mengcopy kursi yang sekalian banyak? Bu Dona untuk buat kursinya menghadap ke depan gimana Bu? Menghadap ke depan itu kayak gini ya? Kayak gini ya? Nah, itu tadi saya kliknya di elemen itu kursi, Bapak Ibu. Ya, tadi saya ketiknya di elemen tadi kursi aja. Kursi siswa atau kursi ya? Kursi siswa.
Nah, kursi siswa tuh ada yang menghadap depan ya, bahkan ada yang sama anak-anaknya sekalian kalau mau pakai anak-anak ya, tuh muncul. Oke, itu kalau dia mau Bapak Ibu pilihnya yang ini, menghadap ke depan sana. Kalau misalnya mau yang pakai menghadap ke depan sini nih, pakai yang depan sini. Kemudian cara mengcopy banyak-banyak tadi, ini kalau mengcopy banyak semuanya Ctrl A. Ya, kalau di desain itu copy banyak-banyak semuanya Ctrl A. Nih, itu sudah langsung tapi harus dikelompokkan dulu. Kalau misalnya mau copy elemen sebagian sini, sebagian sini, sebagian sini gitu ya, yang sini, 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 itu tekan satu, saya tekan satu nih, misalnya satu elemen mau saya tekan, saya blok, ya, kemudian tekan shift, shift-nya di laptop ya, kemudian saya ginikan, tuh, ya. Nah, kalau sudah baru klik kelompokkan. Begitu cara untuk mengelompokkan kursi. Oke. Sip. Sudah ya. Nah, selanjutnya tugas terakhir ya. Tugas terakhir adalah membuat struktur organisasi kelas. Oke. Struktur organisasi kelas ini bagaimana cara kita membuatnya? Kita akan lihat nih, banyak banget yang sudah punya struktur organisasi kelas nih. Nih. Hanya lihat. Kemudian ini nih oke banget nih struktur organisasi kelasnya nih. Coba kita lihat sama-sama ya. Tuh, udah lengkap foto-fotonya. Tapi yang seperti yang saya bilang ya Bapak Ibu ya, ini ramai banget nih ada di belakangnya. Nggak kelihatan tulisannya ya. Tulisannya itu tuh jangan tumburan sama ini, sama gambarnya. Ini. Nah, ini struktur organisasi sekolah, Bapak Ibu, bukan kelas. Jadi nggak harus, seperti yang saya bilang, nggak harus struktur organisasi wali kelas. Bapak Ibu bisa bikin struktur organisasi sekolah. Halo? Ibu ya? Aman, Mbak, aman. Ibu ya? Oh my God. Ini dia jadikan musik sepertinya ya. Saya pikir tadi Bu Yat yang ada musik, ternyata punya Ibu ini dijadikan video. Makanya ada musiknya. Coba kita buka lagi. Oh iya, ini ada musiknya nih. Terkejut saya tadi. Ya, Bapak Ibu nggak mesti harus bikin struktur organisasi, struktur organisasi kelas ya. Bapak Ibu bisa gunakan struktur organisasi sekolah, struktur organisasi kalau misalnya Bapak Ibu adalah penggiat penggiat organisasi literasi kah, organisasi Karang Taruna kah, ibu-ibu ada organisasi Karang Taruna, bapak-bapak mungkin ya organisasi Karang Taruna, atau organisasi Dharma Wanita atau organisasi arisan ya, Bapak Ibu bebas. Atau kalau misalnya nggak ada banget gitu ya, Bapak Ibu bisa bikin struktur keluarga. Nah ya, jadi itu kemudian kita bisa lihat satu-satu ini kepengurusan kelas. Nah kayak gini. Terus contoh yang lain, struktur organisasi Ibu Evi. Tuh. Bagus ya Bapak Ibu ya, dan sudah ini lengkap banget sama foto-foto anak-anaknya sudah. Terus ada lagi nggak? Udah bagus-bagus banget sih semuanya. Nah, Bapak Ibu kita mulai membuat struktur organisasi kelas itu Bapak Ibu bisa gunakan presentasi juga atau Bapak Ibu bisa gunakan brainstorming. Oh, di sini namanya bukan brainstorming. Kita gunakan apa tadi? Bagan. Nah, nih ya. Oh, tadi bagan tempat duduk sudah ada langsung Bapak Ibu ya. Tanpa nih benar-benar melihat. Kemarin-kemarin belum ada loh bagan tempat duduk. Coba saya lihat. Kita lihat bersama-sama. Oh, tempat duduk pernikahan kayak gini. Kita pilih bagan tadi. Jadi ada beberapa ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau lihatnya di sini, di bagian beranda,
Itu kan desain Canva itu tuh banyak banget. Nah, ini ada di sini nih. Nih ya, di sini sini. Kita bisa cek satu-satu mana yang kira-kira oke ya. Saya mau pakai yang mana ya kira-kira. Nah, misalnya saya mau pakai peta pikiran. Bapak Ibu bisa klik yang ini, tanda telusuri template. Ini akan nanti muncul banyak sekali template-template yang ada. Kita lihat. Nah, ya, ini dia muncul sekali, muncul banyak banget template-template yang ada. Bapak Ibu bisa gunakan. Yang mana mau Bapak Ibu gunakan sebagai struktur organisasinya. Ya, misalnya saya mau pakai struktur organisasinya yang ini. Saya pakai. Dona, maaf, bagannya bagan yang mana tadi ya? Bagan grafik kah? Bagan yang Di mana ya, sini, Mbak Bu, Dona? di sini, Bu. Saya pilih peta pikiran, Bu. Saya pakai peta pikiran. Kalau Ibu bahasa Inggris, brainstorming. Kalau Ibu ketiknya di sini peta pikiran, ini saya di sini peta pikiran itu, peta pikiran. Kalau bahasa Indonesia ya, kalau bahasa Inggris brainstorming. Brainstorming. Kalau yang bahasa Inggris. Beda-beda memang, oke? Kemudian saya pilih yang ini, tapi saya nggak suka warnanya, maka saya akan edit semuanya. Ini saya ganti warnanya jadi warna ini lagi, biru telur asin. Kemudian ini saya ganti jadi struktur organisasi. Organisasi kelas 11 IPA 2. Oke. Nah, ini bisa kita kasih jarak ya Bapak Ibu ya nanti. Di sini delete aja. Kemudian saya kasih jarak. Ini jarak ini seperti spasi, tinggal kita geser tuh, gitu ya. Jadi dia ada penjaraknya. Kemudian di sini kita tinggal edit. Misalnya di tengah-tengah ini adalah wali kelas. Wali kelasnya Bapak Ibu boleh kasih gambar atas nama siapa, ya. Misalnya saya kasih elemen bingkai. Saya akan pakai bingkai bulat ini. Di sini saya taruh. Kemudian saya masuk ke unggahan, ambil foto. Tapi saya mau mukanya aja yang kelihatan, berarti digedein. Oke, baru kita taruh di sampingnya ya. Kita kasih teks. Teksnya kita tambahkan sedikit teks isi, kemudian di sini kita tulis wali kelas. Namanya adalah Miss Dona. Seperti itu. Kemudian ini dikecilin. Oh, ganti dulu. Yang atasnya harusnya ngikut juga. Saya bikin 10. Oh, kecilan. Nah. Oke. Wali kelas biasanya wali kelas di sini ketua kelas. Kemudian di sini adalah habis ketua kelas wakil ya, wakil, sekretaris, bendahara. Nah, kemudian di samping-sampingnya sini bisa Bapak Ibu atau ada apa namanya? Seksi-seksi lagi ya, seksi-seksi yang paling seksi bisa Bapak Ibu tambahkan, berarti elemennya Bapak Ibu tambahkan di sini. Ini saya tambahkan elemen foto
sama ini. Kelompokkan. Oke, tinggal kita copy, taruh. Kecilin. Kalau mau semuanya dikasih foto boleh, tapi kalau cuman apa namanya, pasukan intinya aja nggak apa-apa ya. Jadi yang seksi-seksi nggak perlu pakai foto, pakai nama saja. Gini ya, jadi misalnya di sini adalah ketua kelasnya, kemudian di sini adalah ketua kelas. Kita gedein deh ini, biar matanya nggak juring. Ketua kelas. Namanya siapa ketua kelasnya? Misalnya namanya adalah Halim. Oke. Nah, kemudian ketua kelas, wakil, ini kita tinggal ganti saja. Wakil ketua, waka, wakil waka kelas, wakil ketua kelas. Ridho gitu ya, dan seterusnya sampai terpenuhi. Kemudian di sini Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu mau bikin ketua kelasnya ini mau membawahi beberapa anak, maksudnya itu seksi mana saja? Seksi keamanan. Kemudian di sini seksi sosial. Kemudian di sini seksi agama. Terus udah gitu ya. Sini Bapak Ibu bisa hapus saja. Kemudian di sini juga bisa dihapus, berarti wakilnya nggak membawahi mana-mana. Mbak Dona gimana kalau misalnya kita mau bikin dia pakai tanda panah. Nah, gitu ya. Karena di sini kan belum ada tanda panahnya. Bapak Ibu bisa tetap masuk ke elemen, kemudian Bapak Ibu bisa ketikkan di situ adalah panah. Kita bisa cari panahnya yang seperti apa. Ya, pilih grafis. Ini ada banyak sekali panah. Kalau Bapak Ibu mau gunakan panah siku boleh. Oh, dia munculnya malah siku-siku. Panah apa namanya itu ya? Panah sudut kah? Nah, ini ya. Kayak gini. Atau malah panahnya Bapak Ibu maunya yang apa? Ini kan panah sudut, berarti dia bentuknya sudut-sudut gini. Kalau Bapak Ibu mau panahnya yang cuma lurus-lurus aja, pakai yang ini. Ya, kalau misalnya mau panahnya yang kayak gini bisa juga. Tuh, lebih bagus. Gitu. Ya. Ditambahkanlah struktur organisasinya selengkap-lengkapnya. Kalau sudah, silakan klik unduh, kemudian unduh dalam bentuk JPG, kemudian kirimkan ke guru. Kirimkan ke Google Classroom. Begitu Bapak Ibu. Tugas kita selesai. Mind mapping. Oke. Siap. Ada pertanyaan Bapak Ibu?
Ada pertanyaan untuk tugas-tugas kita semuanya ini aman ya? Nah, nanti Bapak Ibu yang dikirimkan ke Google Classroom itu 4-4-nya. Wah, sudah ada yang turn in, kita lihat. Jadi penisirin Ibu Sri Wahyuni. Ibu Sri Wahyuni, oh baru 2 ya, berarti 2 lagi nanti. Kita lihat di sini ya, Bu Sri Wahyuni boleh ya, kita lihat. Nah, kayak gini nih. Ya, Bapak Ibu udah oke. Wali kelasnya Ibu Sri Wahyuni Zandri SPD. Oke. Sudah, kemudian daftar pelajarannya. Ya. Oke. Ya, Bapak Ibu bisa mencontoh bentuknya yang seperti ini juga, atau membuat kalau sudah selesai langsung dikirimkan juga seperti ini ya. Selesai Ibunya 2 sudah ya. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Enggak? Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Aman sepertinya? Baik, kalau sudah aman tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung eksekusi malam ini mengerjakan dan langsung bisa mengumpulkan di Google Classroom, biar besok-besok Bapak Ibu bisa mengerjakan tugas lain yang tertunda ya. Jadi tugas sama saya bisa aman. Izin saya stop sharing Bapak Ibu. Nah, sekarang terakhir ini nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan terkait Canva, Bapak Ibu bisa langsung japri atau bisa tuliskan di WhatsApp grup aja ya, biar semuanya bisa belajar juga. Ya, selamat menciptakan desain-desain yang menarik sampai 1000, 2000 desain Canva. Silakan Bapak Ibu dibuka kameranya. Saya mau ambil foto. Kita ada di 3 slide nih. Yuk, dibuka semuanya. Oke, sip. 1. Ya, siap-siap ya Bapak Ibu ya. Saya ambil foto. Ibu Eni, mangga. Oke, maaf nggak open cam. Nggak apa-apa, Ibu. Saya tahu Ibu sudah dasteran dan tidak ketemu jilbab. Kalau saya juga kok, Bu. Izin ya, saya chat-nya. Oh, ini malam Jumat. Astaga. Ya ampun, saya ini aja, ada-ada aja deh. Ya, saya matikan dulu chatnya biar kita bisa langsung foto. 1, 2, 3 slide. Pertama, 1, 2. Ih, Bu Tisi Danti. Ada dedenya. Dedenya bisa belajar Canva juga tuh. Bisa bikin-bikin Canvatar. Pasti keren. Karena biasanya anak-anak sumur gitu tuh suka banget. 1 slide. Selanjutnya slide kedua. Sebentar Bapak Ibu, saya mau kirimkan langsung ke grup. Oke, foto kedua. Bapak Ibu nggak tahu ada di mana, jadi Bapak Ibu silakan tetap bertahan untuk yang sudah membuka kamera. Oke, foto kedua selesai. Kemudian foto ketiga terakhir. Oke. Ya, Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaannya malam ini. Ada yang butuh recording? Kalau nggak butuh, nggak usah saya convert ini. Seperti yang kemarin aja mungkin Mbak Dona, nanti bisa dikirim di YouTube-nya, bisa kita buka